sekali sama Coba sekali semangat sayang. melihat Agus mau balik ke Aceh. Drama sekali ya kalian ini. Ya Allah. Hei Agus, orang bukan kasihan ngelihatnya kalau kayak gitu. Yang tadinya kasihan tuh jadi jijik, tau nggak? Alah, apalagi ngelihat wawaknya kau tuh, wawaknya tuh, wawak tercintanya tuh. Ya elah, sadar kau Agus, dimanfaatin kau sama wawak kau itu. Alah, Kima, jijik kali aku lihatnya dramanya. Sabar ya sayang, hai sabar ya sayang, sabar ya sayang. Di sini dulu karena duit masih mengalir. Tuh buat apa lagi tuh bawa-bawa tas B tuh buat apa? Kau mau zikir atau kau mau ngitung donasi 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta? Is. Kasihkan aja buat dia yang sakit, bukan saya yang sakit. Jahat sekali Novi itu. Nah, sekarang tahu kan kenapa dia kena siram? Di sini dia ngomongnya lantang banget ya kan. Tapi kemarin di podcastnya Denny Sumargo atau pas ditatangi Teh Novi itu kayak melas banget, ngomongnya pintar banget, melas banget. Aku sakit banget kayak gitu kan. Di sini dia ngomongnya lantang banget, jelekin Teh Novi. Mana manggilnya sekarang bukan Teh Novi lagi, sekarang manggilnya si Novi. Gila bener-bener. Kenapa kemarin itu yang disiram bukan mulutnya aja ya? Baik, uang itu didonasikan aja buat dia yang sakit, bukan saya yang sakit. Jahat. Gue tidak membenarkan tindakan kriminal ya guys, tapi dari video ini kita jadi tahu lah ya kenapa si Sugus ini tuh disiram. Gini ya Mas Farhat, tolong dibedakan mana uang sedekah sama uang donasi. Kalau sedekah itu kan ya udah lu emang ngasih terserah buat apa. Tapi kalau donasi itu kan pasti ada ininya kan, kayak donasi untuk pengobatan. Ya berarti itu uang harusnya dipergunakan untuk biaya pengobatan, bukan untuk bayarin utang orang anjir. Dan inget ya, kalau bukan karena kebaikan Teh Novi ya yang cari donasi sana sini, itu tuh Mas Sugus nggak akan dapat uang sampai MM-an anjir. Speechless banget gue dengar statement dia bilang kasih ke Teh Novi aja donasinya dia yang sakit. Lu gila lu ya. Ini yang namanya air susu dibalas dengan air tuba gitu. Kayak anjir, gak ngerti lagi gue. Lu juga Mas Farhat, lu belain orang kayak gitu anjir. Udah jelas-jelas nih netizen nih semuanya. Enggak semua sih, pasti ada aja lah yang berpikiran sama kayak kalian ini. Ya rata-rata tuh pasti nyuruh Teh Novi untuk ngambil duit yang dipakai untuk bayar hutang itu tuh. Karena apa? Karena nggak semua orang ikhlas duitnya dipakai buat hal-hal yang nggak seharusnya. Karena amanahnya kan untuk pengobatan, bukan untuk bayar utang. Ih, gemes banget gua ngikutin kasus ini. Agus bercerita uang 1,5 miliar yang ia terima dari masyarakat ditarik kembali ke yayasan milik Pratiwi Novianti. Uang tersebut ditarik lantaran diduga ada penyelewengan penyalahgunaan uang donasi yang tak digunakan untuk berobat. Agus tak terima. Ia merasa dirinya dan keluarga telah dipermalukan di depan umum. Kepada Farhad Abbas, ia mengatakan bahwa Pratiwi Novianti adalah orang yang jahat dan kejam. Ia pun meminta Farhad Abbas untuk mempidanakan Pratiwi Novianti. Menurutnya, tindakan yang dilakukan Pratiwi Novianti telah menyakiti perasaan Agus dan keluarganya yang dianggap semena-mena. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Agus, kata gue bisa berhenti nggak? Berhenti deh kata gue. Definisi pagar makan tanaman ternyata benar-benar ada ya guys ya. Gila-gilanya sekarang dia mau nuntut Mbak Novi. Gila-gilanya dia mau gandengan sama pengacara buat nuntut Mbak Novi. Ya Allahu Robbi, kata gue berhenti. Yang ada nih kalau lo kayak gini, tuh duit nanti angus entah kemana, disita gara-gara nggak bener prosedurnya apa segala macem. Jadi repot lo sendiri, udah nggak dapet apa-apa.
Kata gue mah sabar aja. Orang dibilang boleh kok nanti buat beli mobil, buat kendaraan apa, kan dibilang sama Mbak Novi bebas, yang penting buat keperluan Agus. Sabar, nanti katanya kalau udah selesai pengobatannya duitnya bakal dikasih semuanya. Sabar aja, nggak usah gila-gila harus detik ini juga. Ya Allah, lu kalau nggak ada donasi juga udah nggak punya duit. Lu kalau nggak disamperin Mbak Novi juga lu nggak bakal dapat bantuan awal yang 25 atau 35 juta itu. Sabar aja, kenapa sih harus banget buru-buru? Kenapa mati besok emang? Ya Allah Robi, tunggu aja, itu pasti buat elu, nggak ada yang mau ngambil. Aduh, jangan mau dikomporin orang-orang, jangan mau. Aduh, pakai bilang yang udah ambil aja tuh duitnya, dia yang sakit bukan Agus. Lu mah bikin memperkeruh suasana. Orang udah baik kemarin dibikin lagi huru-hara. Repot banget Agus. Sadar ya Allah, orang minimal kalau nggak baik rupa baik hati, ini kenapa diborong semua? Agus nggak, orang jadi nggak simpati sama lo. Yang tadinya sedih lihat lo, yang jadinya malah kayak pantas aja lo disiram air keras, nggak heran apa segala macem. Insaf Gus, insaf. Dan di video yang kedua, menurut Farhan Abbas, ini bukan menyembuhkan mereka, tapi malah menyakiti dan melukai perasaan mereka. Dan ini menyatakan bahwa perbuatan semena-mena, ujar Farhan Abbas. Ia mengatakan, uang donasi yang diserahkan sepenuhnya adalah milik Agus sendiri. Dan sepenuhnya milik Agus dan berhak diberikan kepada keluarganya. Sehingga Agus berhak memberikan uang tersebut untuk apa saja, meski bukan untuk berobat. Bahkan menurutnya, tak masalah apabila Agus menggunakan uang tersebut sebagai untuk membayar hutang. Dan apabila Agus berobat menggunakan BPJS, bukan uang donasi, karena itu adalah hak warga negara. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Nah, kita bingung kan, kenapa donasi dikeluarin gitu tanpa seizin dari yayasan, nggak ngomong dulu gitu, apakah itu masih ada atau enggak. Ternyata uang yang di saudaranya itu 100 juta, katanya untuk bayar rumah atau utang ya. Ini sebelumnya saya mohon maaf untuk Teh Novi ya, justice videonya, karena saya sebel banget banyak orang yang beranggapan kenapa sih sampai dipindah alih uangnya ke rekening Yayasan Teh Novi, kenapa nggak dikasihin aja ke Mas Agus, karena Mas Agus juga butuh untuk kebutuhan sehari-hari. Sudah jelas-jelas katanya Mas Agus itu nggak bisa cari nafkah lagi atau bekerja karena fisiknya sudah tidak sempurna lagi. Masalahnya gini untuk orang-orang yang punya pikiran seperti itu, karena uang donasi sama uang sedekah itu berbeda jauh. Ya, uang donasi itu ada hukumnya, ada pasalnya. Kalau sampai orang yang memungut dana donasi tersebut atau salah satu organisasi mengumpulkan uang donasi tersebut lalu digunakan untuk kebutuhan pribadi, itu tuh bisa terjerat hukum dan ada pasalnya. Kenapa sampai Teh Novi ini sekencang ini ngebahas masalah uang donasi dikeluarkan untuk apa aja dan kemana aja, ya? Karena kalau misalkan salah penggunaan, itu tuh Teh Novi bisa terjerat hukum. Lagian juga, saya ngelihatnya di podcast Mas Denny Sumargo ya, kenapa gitu kan? Teh Novi sampai bilang bahwa uangnya digunakan sebagian, tapi keluarganya menyangkal. Gini loh ya, uang donasi tersebut bila salah digunakan itu ada pasalnya. Nih saya coba baca pasalnya ya. Yang pertama itu adalah pasal 372 KUHP. Jika dana donasi yang terkumpul digunakan untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak sesuai dengan niat pertama, hal ini bisa dianggap sebagai penggelapan. Ya. Adapun yang kedua adalah pasal 378 nih KUHP. Jika seseorang mengumpulkan donasi dengan maksud menipu dan menggunakan donasi tersebut untuk tujuan berbeda dari yang diumumkan, ya, mereka bisa dijerat dengan pasal penipuan. Yang terakhir, Farhan Abbas juga menganggap wajar apabila uang donasi dibagi-bagikan kepada keluarga Agus, termasuk untuk membayar tebusan gadai rumah Wawa Agus sebesar 98 juta. Bagi Farhan Abbas, ini adalah bentuk penyaluran uang donasi yang bermanfaat. Wajarlah dia menyerahkan dan dititipkan agar dia merasa
bermanfaat dan berarti bagi lingkungan sekitarnya, tutur Farhad Abbas. Kalau mereka akan memberi saudaranya, anggap saja mereka akan bekerja seumur hidup untuk menjaga dia, sambungnya. Ia pun tak segan-segan untuk melaporkan Pratiwi Novianti. Kita akan melaporkan Novi dan Denny Sumargo, ucap Farhad Abbas. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.